Ya, LP saya ke Farhad itu adalah sebagai sebuah sikap, saya kira, dari seorang lawyer profesional ya. Yang kita tentu menjaga reputasi kita, nama baik kita, dan apa yang dia sampaikan itu menurut saya sudah sangat tendensius dan fitnah serta menimbulkan ujaran kebencian. Itu merugikan saya sekali. Dengan beraninya dia mengatakan bahwa saya ini mantan pengacara. LP-nya Abang ke Farhad seperti apa sih? Update-nya seperti apa? Ya, LP saya ke Farhad itu adalah sebagai sebuah sikap, saya kira, dari seorang lawyer profesional ya. Yang kita tentu menjaga reputasi kita, nama baik kita, dan apa yang dia sampaikan itu menurut saya sudah sangat tendensius dan fitnah serta menimbulkan ujaran kebencian. Itu merugikan saya sekali. Dengan beraninya dia mengatakan bahwa saya ini mantan pengacara, sementara dia sendiri sudah minta maaf sama saya beberapa hari sebelumnya, dan saya tidak menerima permintaan maaf itu di awal, tapi karena keluarga ya saya maafkan. Tapi malah bicara yang tidak-tidak gitu. Sehingga kalau menyebut saya sebagai mantan pengacara, artinya dia membangun opini publik. Saya bukan pengacara. Oke? Nah, faktanya saya sampai hari ini adalah pengacara. Bernaung di bawah Pradipa 1, dan laporan terhadap saya terkait dengan dugaan nyata palsu, saya tahu itu yang mereka kejar. Sudah SP3, sudah dihentikan oleh Bareskrim Mabes Polri. Selesai. Jadi tidak ada satu putusan pengadilan pun yang mengatakan saya bukan pengacara, atau dicabut hak saya sebagai pengacara, atau berita acara sumpah saya dicabut. Apalagi yang melaporkan saya, salah satunya adalah DPPKI, Waras Advokat Indonesia, dipimpin Siti Jamalia dan Apollos Jarabonga, sudah mencabut laporannya. Jadi statusnya Abang sebenarnya masih pengacara? Ya kok bukan masih, memang pengacara lah. Maksudnya dengan tuduhan dari Bang Farhad? Iya, dia menyebut begitu. Makanya ya saya ini tadi saya masih tanda tangani surat. Kita masih bersidang, tim saya di Medan masih sidang, tim saya di sini masih sidang, besok masih sidang, tim saya tadi masih sidang. Enak aja. Jadi dasarnya dan itu sudah selesai. Ya, tendensi aja. Menurut saya tendensi cemburu, iri ke saya. Makanya ketika Anda sukses dulu, ya dulu waktu saya masih mahasiswa, masih anggota DPRD, Farhad udah pengacara. Tapi kalau dulu dia mungkin saya kagum lah, kalau sekarang enggak lah. Enggak ada di mata saya dia siapa-siapa. Oh dulu sempat kagum ya? Kalau dulu? Ya dulu saya bukan kagum lah, ya saya lihat lumayan juga ini orang gitu. Tapi setelah saya kenali dan kita bergaul dan seperti ini orang nggak ada nilainya di mata saya. Dan saya juga nggak tahu dia, misalnya kalau boleh saya bisa katakan, sakit hati Farhad ini apa ke saya? Saya nggak pernah ada masalah dengan dia. Saya hanya bekerja secara tupoksi saya sebagai seorang lawyer. Dia yang ganggu saya. Karena itu saya laporkan dia. Dan saya sudah diperiksa sebagai pelapor kemarin, dan sebelumnya juga sudah diperiksa saksi-saksi saya. Termasuk akun-akun yang juga membuli saya juga sudah saya laporkan. Dan kemarin juga sudah terjadi saya memenuhi panggilan didampingi oleh para saksi-saksi saya. Gitu. Jadi sudah sampai tahap pemeriksaan saksi. Sudah. Langkah selanjutnya Laporan saya terhadap Farhad, laporan saya terhadap akun-akun yang membuli saya di media sosial. Ya berikutnya saya mempersiapkan ahli dan dokumen-dokumen tambahan untuk menjerat orang-orang ini. Dan ternyata akun-akun ini
yang mengoperasionalkannya atau orang yang punya akun itu ketakutan. Banyak yang mereka tukar namanya, banyak juga yang udah ditutup, tapi kita udah simpan linknya dan lain-lain sudah kita simpan, jadi dia nggak bisa menghindar. Bang, terkait laporan abang ke Pak Gat ya, apakah terus berjalan atau akun dicabut sebenarnya? Enggak lah, kenapa masih dicabut? Nggak akan kata damai Ini gitu? nggak ada urusan, saya nggak pernah ganggu dia ganggu saya, ya sudah saya sikat gitu. Justru mereka yang malu kan, masa Anda nggak ingat 2,5 tahun yang lalu begitu bersemangatnya Farhad dan teman-temannya itu menuduh saya ijazah palsu lah, menuduh saya menipu lah, penggelapan lah, yang ini yang itu. Ya kalau urusan saya dengan Hotman itu antara jantan dengan jantan, Bos. Tapi kalau udah menyangkut ijazah dan itu harkat martabat saya, dan itu sudah SP3. Penipuan penggelapan juga dilaporkan saya oleh Evi, istri mantan Gubernur Sumut, istri kedua, juga sudah di SP3. Ya sudah, saya dalam proses saja, tunggu panggilan buat mereka nanti. Saya nggak mau sebut kapan saya buat laporan balik. Laporan balik? Ya untuk yang melaporkan saya ijazah palsu, misalnya ada Evi Susanti, misalnya ada Sofyan Caniago yang sudah ditahan di Polrestabes Medan, itu bentar lagi akan sidang oleh DPPKI. Nah, walaupun DPPKI sudah mencabut laporannya, tapi sedang saya pertimbangkan untuk tetap melakukan upaya hukum. Jadi puncaknya abang merasa dipermalukan Pak di live itu ya, di TV itu dengan menyebut mantan gitu. Iya. Jadi Dan saya tidak bisa menerima kata-kata itu. Nah, dia sebut produk jurnalistik, dia nggak tahu saya ini wartawan 12 tahun dan saya ini wakil ketua lembaga konsultan dan pembelaan hukum PWI Pusat. Ditonton jutaan orang, tidak bisa serta-merta menghina, merendah, menfitnah orang. Tidak bisa. Kalau bisa kan lakukan itu. Tidak semua produk jurnalistik artinya lepas dari catatan hukum. Enggak lah. ada komunikasi nggak Bang setelah laporan itu di layar? Enggak penting lah komunikasi sama dia. Mungkin mediasi atau apa gitu? Enggak. Nanti juga pasti ada panggilan mediasi. Saya akan lihat nanti. Nanti kan akan ada panggilan mediasi karena Pak Kapolri sekarang mengarahkan selalu panggilan-panggilan, terutama laporan undang-undang IT atau apa dan lain sebagainya, itu selalu minta untuk dilakukan mediasi supaya paling nggak ada restoratif justice gitu. Ada RG yang mungkin bisa dicari ketemunya. Tapi kalau untuk Farhani, saya kira nggak perlu lah saya restoratif justice dengan dia. Tapi informasi juga Bang Fad juga melaporkan balik dengan cara baik, itu gimana? Oh iya, silakan saja. Dia laporkan saya, saya nggak ngerti apa. Saya nggak ngerti apa. Kok dia laporkan saya, kenapa? Dia bilang saya mencemarkan dia. Apa yang saya cemarkan? Saya nggak pernah mencemarkan dia. Apa yang saya cemarkan dia? Dia melaporkan saya. Versi dia kan. Ya kita lihat aja apa yang dia laporkan kepada saya. Saya nggak tahu apa yang dia laporkan ke saya tentang apa. Perihal terima mereka di Polres Jakarta Selatan. Nanti itu akan kelihatan siapa yang bermain di situ. Saya akan kejar itu. Begitu. Saksi penting, tapi malah ditolak KPSK dan termasuk 7 saksi lainnya dengan alasan keterangan tidak konsisten. Menurut Abang seperti apa? Begini, Kasus final. saya melihat ada berita Pak Suroto di salah satu TV swasta. Dan di situ Pak Suroto itu sudah mengajukan perlindungan ke LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Saya kaget. Ini kejadiannya 2 hari yang lalu. Saya telepon langsung Pak Suroto. Pak Suroto, apakah Bapak ada datang ke LPSK untuk minta perlindungan dan kemudian ditolak? Dia jawab, mohon maaf Pak Rasman, itu sebelum Bapak jadi pengacara saya. Jadi itu sudah lama Pak. Sebelum Bapak jadi pengacara saya bertemu mereka. Jadi saya tanya, Bapak datang atau gimana? Dia bilang, bukan Pak, saya di Cirebon. LPSK yang datang ke Cirebon menawarkan diri untuk memberi perlindungan. Ya sudah saya ajukan. Mereka yang nyuruh, mereka yang datang, bukan saya yang datang ke Jakarta. Nah, tiba-tiba kok suruh saya buat pengajuan terus mereka tolak dengan alasan katanya inkonsisten. Inkonsisten yang mana? Ini LPSK juga hati-hati. Saya sedang dalami. Kami nanti akan ambil tindakan hukum juga kalau LPSK ini barbar. Dalam statementnya begitu juga dengan Edwin Pertoga misalnya.
Erwin Partogi kan. Nah, beliau ini pengacaranya salah satu pengacara Saka Tatal, yang dia mengatakan ada percakapan Vina dengan Widi dan Mega yang seolah-olah masih hidup pukul 22:14. Keterangan klien saya Pak Suroto, dia jam 22 ke berikutnya, jam 22 ke bawah dia nggak tahu, jam 22 ke atas, 22, 23 dan lain-lain, itu yang dia bilang di atas jam 22, artinya di atas jam 10, dan siap mempertanggungjawabkan itu. Tapi nggak mesti harus sumpah pocong, nggak penting. Sumpah pocong itu nggak ada diatur dalam Islam, tidak diatur dalam KUHP, tidak diatur dalam KUHP, tidak ada undang-undang yang mengatur itu. Itu hanya adat istiadat yang digunakan oleh pada zaman jahiliyah. Jahiliyah itu maksudnya zaman kebodohan, ya. Begitu.